Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Yesus kuatku kembali memberkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terutama untuk kebenaran firman yang akan kami dengar, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul Yesus kuatku pada hari ini adalah jawaban yang tepat, terambil dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ada satu pepatah yang saya percaya jemaat-jemaat Tuhan sering mendengar, dikatakan mulutmu harimaumu. Pepatah tersebut mempunyai arti atau mengingatkan bahwa setiap kita agar memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak diucapkan. Terlebih kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memikirkan apa yang kita ingin ucapkan kepada orang lain. Tetapi kita lihat dulu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kehidupan kita adalah kepunyaan Allah. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa kehidupan kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Terlebih dalam kita berbicara, terlebih dalam kita mengucapkan sesuatu kata yang akan kita berikan kepada orang lain. Harus ada kebaikan yang dikeluarkan dari perkataan itu. Dan dalam Amsal yang sudah kita baca tadi, mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perkataan memiliki dampak yang besar. Satu perkataan bisa membangun, satu perkataan yang sama juga bisa melemahkan. Dan dalam Amsal 18 juga di ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Dalam terjemahan lain, firman Tuhan katakan lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusakkannya. Luar biasa. Dan kita percaya bahwa sesuatu yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan adalah benar adanya. Dan makanya dalam Timotius tadi kita diperlengkapi dengan perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita melihat kembali juga dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11, kalau jemaat-jemaat Tuhan melihat judul yang sudah diberikan, hidup orang Kristen. Dan di ayat yang ke-11, di pasal yang keempat dalam 1 Petrus dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Dan selanjutnya dikatakan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Kehidupan sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan di saat kita berbicara digambarkan seperti kita menyampaikan firman Allah. Jadi menyampaikan kebenaran yang tercatat dalam firman Allah. Jadi kehidupan orang Kristen haruslah kehidupan yang selalu menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan tadi dalam 1 Petrus tadi dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Jadi di saat kita berbicara, kita sedang berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada seseorang itu dan harus seperti kita memuliakan Allah, seperti kita menyenangkan Allah. Jadi begitulah kehidupan dari orang-orang percaya, dari orang-orang Kristen. Dan kita lanjut dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Dan kalau kita lihat juga kembali judul yang sudah diberikan manusia baru. Di ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tadi dalam 1 Petrus dikatakan sebagai kehidupan orang percaya, baiklah kita berbicara seperti kita menyampaikan firman Allah. Satu kebenaran yang baik yang dalam Efesus tadi juga dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau kita berbicara tetapi sebagai orang yang menerima ucapan kita, kata-kata dari kita bicara tetapi mereka tidak menikmati kasih karunia, berarti
kita sudah berada dalam satu kehidupan yang tidak berperilaku seperti orang-orang percaya, seperti orang-orang Kristen, yang dikatakan dalam ucapan kita seperti kita menggambarkan, menyampaikan firman Allah yang adalah kebenaran. Jadi kita harus mengingat perkataan kita, ucapan kita secara baik-baik, karena segala sesuatunya itu harus kita lihat apakah mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan atau menyenangkan juga untuk Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam Amsal 16 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya percaya di saat kita berbicara seperti menyampaikan firman Allah, perkataan yang keluar dari ucapan bibir kita adalah perkataan yang menyenangkan, yang manis seperti madu, yang menyenangkan juga bagi orang yang mendengar dari perkataan kita. Tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang yang mendengar perkataan kita. Jadi pakailah hidupmu, pakailah setiap anggota tubuhmu, baik mulut, lidah, untuk kita mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan. Khususnya yang pertama untuk Tuhan, dan yang kedua juga untuk menyenangkan bagi orang-orang yang mendengar ucapan kita, bahkan mendapatkan jawaban dari kita, mungkin dari mereka setiap pertanyaan yang mereka tanyakan. Dan dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi memang tidak mudah menjadi orang percaya, orang Kristen. Di saat kita berbicara dengan seseorang, baik orang itu yang sudah mengenal Tuhan atau belum, perkataan kita, ucapan kita harus perkataan yang menyenangkan hati Tuhan, harus perkataan yang penuh kasih. Dan mereka itu dapat merasakan, mereka dapat diberkati oleh ucapan kita. Dan memang ini tidak mudah, tetapi ketentuan dari kebenaran firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan orang Kristen haruslah kehidupan yang menggambarkan tentang Allah, kehidupan yang menggambarkan tentang Tuhan kita. Bahkan dalam ayat yang terakhir dalam renungan hari ini, dalam Yesaya 50 ayat yang keempat, Nabi Yesaya mengatakan, berbicara, dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Lihat, perkataan yang kita ucapkan kepada seseorang, kalau perkataan itu tahu dan kita pikirkan lebih dahulu untuk menyenangkan hati Allah, adalah perkataan-perkataan yang dapat memberi semangat kepada orang yang mendengarkan. Perkataan-perkataan yang dapat mendatangkan kasih dalam kehidupan mereka. Jadi ingat, tujuan kita diciptakan, bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kita sudah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Dalam setiap tingkah laku kehidupan kita, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akhiri renungan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup kami yang sudah Engkau pilih menjadi kepunyaan dari Engkau Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang kami lakukan kebaikan bagi orang banyak. Kehidupan kami menjadi satu hal yang menyenangkan, memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendengarkan renungan hari ini, diberkati kehidupan mereka, diberkati keluarga, pekerjaan usaha, diberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.